Selamat pagi saudara-saudara. Kita kembali akan berdoa dan membaca, merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas pada hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dan sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan pada kami, khususnya pada malam yang baru saja berlalu, di mana kami dapat beristirahat dengan baik di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali kami akan beraktivitas, dan sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa untuk kami dapat memahami akan firman-Mu dan boleh kami terapkan, kami ingat dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami percayakan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 dan 2, kemudian dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 24. Mazmur 118 ayat 1 dan 2, 14 sampai dengan 24 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal-hal itu terjadi dari pihak Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, berbicara mengenai tangan. Tangan yang kita miliki dapat digunakan untuk banyak hal. Untuk melakukan hal-hal yang baik, maupun sebaliknya melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang buruk. Yang baik misalnya untuk bersalaman, untuk memegang sesuatu, untuk memeluk anak-anak kita dengan kasih, untuk mengajar mereka. Sebaliknya juga dengan tangan kita bisa melukai mereka. Dengan memukul mereka karena emosi yang kita miliki, dengan menganiaya orang-orang sekitar kita. Semua bisa kita lakukan karena tangan. Saudara-saudara, tanpa tangan, kehidupan akan terasa lebih sukar. Karena bagi kita yang terbiasa menggunakan tangan, maka kita tidak bisa menunjukkan misalnya kasih sayang seperti sekarang ini. Kita tidak bisa memeluk orang-orang yang kita sayangi. Tidak bisa bekerja sebaik sekarang, atau tidak bisa berkomunikasi secara ekspresif. Ya, kadang orang berbicara dengan menggunakan tangannya. Saudara, banyak kali Alkitab juga menyaksikan akan karya Tuhan melalui tangannya. Ya, dari tangannya kita mengenal semua pekerjaannya. Dalam kitab Mazmur banyak diungkapkan tentang hal ini. Mazmur 28 misalnya tadi katakan, dari tangannya kita mengenal semua pekerjaannya. Dan juga dengan tangan kebapaannya hidup kita diangkat
Yaitu dalam Mazmur 37 ada. Demikian juga dalam Mazmur 75 dikatakan Allah juga menyatakan amarahnya dengan tangannya. Dia bahkan membentuk diri kita dengan tangannya. Mazmur 119. Allah digambarkan banyak menggunakan tangannya untuk menopang, untuk menuntun, untuk memelihara, untuk mengasihi, sampai juga untuk mendisiplinkan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Mazmur 118 bagian yang kita baca tadi merupakan refleksi dari iman si pemazmur yang kalau kita baca secara utuh, ya maksudnya ayat 1 sampai 24 tadi, maka kita akan melihat bagaimana sesungguhnya si pemazmur sedang menghadapi hari-hari yang berat. Tapi dia bisa mengawali tulisannya tadi dengan kalimat puji-pujian dan pengakuan bahwa Tuhan itu baik, bahwa kasih setianya selama-lamanya, dan ini yang membuatnya tak henti mengucap syukur. Pemazmur tidak melupakan bagaimana kasih setia Tuhan itu ada dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Sampai kini, sekarang, dia merasakan sendiri akan kasih setia Tuhan yang tidak berhenti dalam hidupnya. Bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber keselamatan, kemenangan bagi hidupnya. Dan ini yang kemudian hendak ia saksikan dalam sepanjang hidupnya. Bahkan ketika ia dalam masa kesulitan sekalipun. Artinya, dia dapat tetap mengarahkan dan melihat ke depan dengan tetap percaya bahwa akan ada tindakan Tuhan hingga akhirnya dia bisa keluar dari hari-hari yang berat itu. Yang dia gambarkan seperti dalam ayat yang ke-16. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Dia mau mengatakan tangan Tuhan yang memberi dan membawanya pada kemenangan. Tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Tetapi pemazmur juga mengatakan bahwa dalam pengikutannya kepada Tuhan, kasih setia Tuhan bukan hanya dalam bentuk yang selalu memberi seperti yang dia inginkan, tapi juga dalam bentuk bagaimana Tuhan akan menghajar dengan keras. Tapi bukan supaya binasa, melainkan supaya hidup. Maksudnya supaya dia ingat kembali kepada Tuhan. Supaya dia bertobat dan kembali mengarahkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kita? Kita setiap hari selalu diperhadapkan dengan banyak hal. Masing-masing kita secara pribadi memiliki atau juga mengalami hari-hari yang berat dalam berbagai bentuk. Apakah yang kita rasakan berat itu? Yang paling tahu adalah diri kita pribadi masing-masing. Seperti si pemazmur, dapatkah kita tetap mengatakan bahwa tangan Tuhan akan membawa kemenangan bagiku? Dapatkah iman kita mengatakan hal yang sama seperti si pemazmur? Hingga kita tidak kehilangan syukur dan pengakuan kita bahwa Tuhan itu baik. Bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Saudara, ada satu lagu yang mengingatkan akan hal ini. Mari kita nyanyikan bersama lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 241, Tak Kutahu Kan Hari Esok. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku
Saudara, dapatkah kita mengaminkan kata-kata dari lagu yang kita nyanyikan tadi? Dapatkah ini juga menjadi bentuk pengakuan iman kita bahwa di tengah kehidupan yang tidak mudah ini, yang kadang memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, di situ ada tetap tangan Tuhan yang pegang kita, yang terus menuntun kita melalui hari-hari kita. Dan bahwa tangan Tuhan jugalah yang memberi kemenangan pada kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Sungguh kami tidak pernah tahu akan hari esok. Tapi sebagaimana lagu yang baru kami nyanyikan, tangan Tuhan yang tetap memegang kami. Sehingga sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, kami dapat seperti si pemazmur yang dapat tetap mengatakan syukur dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Di tengah kesulitan hidup yang harus kami hadapi, Tuhan yang pegang kami, Tuhan yang menuntun kami. Karena itu ya Bapa, ajar kami untuk kami dapat merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Untuk kami dapat tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang tengah menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Biarlah mereka juga boleh mengingat akan hal ini, tangan Tuhan yang selalu memegang mereka. Bahwa Tuhan membukakan jalan keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa saat ini ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang tengah dilanda oleh badai. Biarlah Tuhan juga yang tolong mereka, kuatkan mereka ya Bapa, bahwa Engkau juga hadir di dalam setiap peristiwa kehidupan yang mereka alami. Tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menolong mereka. Kami percaya bahwa mereka boleh dikuatkan, sehingga mereka juga boleh terus berharap kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi sesama kami, saudara-saudara kami yang tengah berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Mampukan mereka untuk tetap dapat melihat akan kebaikan Tuhan dari setiap peristiwa yang mungkin tidak enak yang harus dihadapi. Karena sebagai anak-anak-Mu kami percaya Tuhan selalu memberikan yang baik. Bapa, kami mempercayakan juga kehidupan gereja-Mu di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Biarlah kehidupan gereja-Mu juga tetap dapat menjadi berkat bagi sesama yang tengah membutuhkan. Dapat menjadi sesama bagi mereka yang menderita. Mampukan gereja-Mu ya Bapa untuk dapat tetap peduli terhadap sesama. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan juga kehidupan kami, tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini yang harus kami lakukan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, hingga kami juga dimampukan melewati hari ini dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Kami percayakan seluruh permohonan, ucapan syukur kami, juga hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.